Maka mari kita serahkan hati kita dan kita siapkan hati kita untuk diterangi firman Tuhan. Kita berikan hati dan jiwa kita semuanya bagi Dia. Inilah rindu kita. Melampaukan penuh cinta kasih Tuhan dalam firman, dan biarlah menjadi berkat bagi hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat datang, Mas Agus. Waduh, ini dulu saya di sini itu jadi bilang pendeta koboi, padahal saya biasa gitu. Biasa. Ini metal gitu loh. Ngono pendeta. Saya kayak gini aja kadang dibilangin pendeta kok kayak ngono gitu. Ya. Padahal sepertinya saya wajar saja ya Mas Agus ya. Nah, dibandingkan beliaunya ini, waduh, minder saya. Oke, kalau begitu udah Mas Agus,
mimbar ini sepenuhnya saya serahkan pada jenengan. Ya. Langsung khotbah atau doa? Sudah, saya doakan tadi. Oh, ya. Maka Mas Agus silakan tolong bagikan pengalaman hidup Anda menerima Tuhan, bagaimana Anda melayani, ya, dan memberkati. Salam. Allah kita ada Allah yang hidup, amin. Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini tidak sampai kapan? Sampai akhir hayat Ibu Lydia. Bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai jauh akhir. Ketika Yesus dia mau mi'raj, naik mi'raj ya. Ketika Yesus mau mi'raj, mau naik ke surga, itu ada yang katanya orang-orang Kristen, orang-orang yang berlabel agama Nasrani itu amanat agung. Apa amanat agung Yesus? Oh, tahu. Make amanat agung Yesus sebelum dia mi'raj. Menyebarkan Injil. Ya? Menyebarkan Injil. Benar ya? Oh. Saya tanya yang paling tua, yang tua. Oh, oma. Oh, mbak, enggak ada mbak. Oh, ibu aja yang ini hamil. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Lalu Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Satu lagi, majelis yang angkat tangan, majelis angkat tangan, majelis angkat tangan. Orang-orang Kristen tidak berani angkat tangan. Yang majelis angkat tangan, halo. Hanya begini. Jadikanlah amat agung Yesus. Kau berikanlah keselamatan. Jadikanlah semua bangsa murid. Ya itu. Terus baptislah. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Usia berapa sekarang? Usia berapa? 17. 55 tahun jadi apa dulu? Sebelum jadi ini Kristen, agama Islam, Kristen atau lain? Sejak dari dalam kandungan sudah Kristen, tidak tahu amanat agung Kristus. Dan ini yang harus kita tahu bahwa sebelum Yesus mi'raj naik ke surga, itu yang katanya oleh orang-orang Kristen itu sebut amanat agung. Tetapi saya sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, saya katakan semua pesan Yesus adalah amanat agung. Halo? Semua pesan Yesus adalah amanat agung. Tidak ada ayat emas, ayat perak, ayat tidak ada. Semuanya adalah amanat agung yang harus kita lakukan. Dan pagi hari ini mungkin banyak orang sidang jemaat GKJ apa namanya Pak? Apa? Iya apa? GKJ apa? Gak ada ya? Oh Bandung aja. Jemaat GKJ Bandung ini selalu bertanya-tanya, apakah benar ada seorang pendeta seperti itu syuting? Biasanya ukuran seorang pendeta, ukuran seorang majelis harus di Bapak ini. Seorang pendeta diukur ketika dia berbaju rapi, pakai jas, pakai dasi, ngomongnya ditata sedemikian baiknya, haleluya, puji Tuhan, supaya apa? Supaya apa? Supaya dia kelihatan orang Kristen gitu. Dan banyak orang-orang Nasrani, orang Kristen itu tertipu. Kenapa? Pelayanan diukur ketika kita berdiri di atas mimbar. Pelayanan diukur ketika kita jadi worship leader. Pelayanan diukur ketika kita khotbah. Pelayanan diukur ketika kita
satu pelayanan yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Kenapa? Ini sudah mengakar bertahun-tahun bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Allah itu ketika diambil bagian pelayanan harus di atas mimbar. Kemana kamu? Pelayanan sebagai apa? Penerima tamu. Pelayan sebagai apa? Musik tidur. Diurus seperti itu. Salah bukan? Tidak ada yang salah. Tapi ada satu pelayanan di mana hati Bapak sangat bersama. Sampai hari ini saya itu oleh orang-orang Indonesia khususnya biasa dipanggil dengan sebutan street preacher. Katanya pendeta jalanan. Saya dijuluki lagi gembala jalanan. Dijuluki lagi sebagai pendeta ugal-ugalan. Nyeleneh. Karena melawan arus. Dan sampai hari ini saya itu banyak menangani para pekerja-pekerja seks, pelacur, terus apa lagi? Sel pelacur, hafal apa ya? Apa lagi? Lonte, apa lagi? Oh, pekerja seks. Wah, Bapak benar. Dan ketika saya pelayanan orang tidak pernah tahu saya pendeta. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Injil adalah kekuatan Allah dan Injil tidak harus diberitakan di atas mimbar. Tidak ada ayatnya. Injil tidak harus diberitakan pada orang-orang Batak, orang Nias, orang Manado, bahkan orang Sunda pun, orang Madura. Saya dari sana itu asli Madura pun. Bahasa saya Bapak masih hafal, Bapak, Ibu masih tahu bahasa Madura? Hah? Pandai? Dari rumah? Saya di situ. Dan saya percaya bahwa Injil ini sudah mengubah ribuan, bahkan jutaan orang, termasuk saya. Kenapa? Saya sampai hari ini tuh menangani mereka, mendampingi mereka, bahkan mengabarkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Saya akan tanyain kepada sidang jemaat teman, khususnya para yang terjejas. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah ditulis bahwa ahli Taurat, orang-orang Farisi suka duduk di depan. Dan ini real. Jika nilai keagamaanmu tidak melebihi mereka, kau tidak masuk banyak apa. Saya akan tanya ini. Pelayanan Yesus lebih banyak di dalam. Pelayanan Yesus lebih banyak di luar gedung atau di dalam gedung sinagog. Para ibu-ibu, bapak-bapak majelis. Halo. Di luar. Sekali lagi, saya tanya semua di jemaat. Pelayanan Yesus lebih banyak di luar atau di dalam? Di luar. Semuanya di luar. Saya tanya langsung kepada bapak gembalanya sendiri. Pelayanan Yesus lebih banyak di dalam atau di luar? Di luar. Lakukan mulai hari ini. Di dalam itu untuk disalibkan, untuk diadili. Ketika baca firman Tuhan dari Injil Matius sampai Injil Yohanes itu, Yesus cuma beberapa kali masuk kepada bait Allah. Pertama, dia mau menyembah Bapa di surga, bertemu dengan Bapaknya. Dan yang kedua, Yesus mau mematahkan paradigma ahli Taurat dan orang Farisi. Beribadah itu begini loh. Beribadah itu harus begini, pakaian rapi dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki kata Yesus adalah belas kasihan, bukan sembahan. Dan ketika saya beritakan Injil,
Ketika saya bawa Injil ini, bukan cuma bawa Alkitab saya teteh, bukan. Saya kempit. Bahasa Jerman dikempit. Bukan. Dengan kasih dalam perbuatan. Orang-orang yang saya tangani ini kalau lebih 300 orang. Semuanya Islam semuanya. Dan saya satu-satunya